Kita akan membahas, guys. Dia mengatakan bahwasanya Eki dan ibunya masih hidup. Yang MD itu mirip Eki. Viral guys. Bukan Eki. Ada seorang wanita tapi kenapa nggak mengatakan mau? di Dan yang ketiga, medsos ada foto beredar di bahwasanya medsos Eki masih yang hidup. menggendong anak dan bersama istrinya. Sini kita akan membahas guys. Mirip. Wajah Dia mengatakan Eki bahwasanya mirip. Eki dan ibunya Mantan masih baris hidup. krim yang pernah Yang dipenjara itu karena kan mengangkat kejujuran bukan tentang hukum di Indonesia. Nah, Ada pepatah yang katanya yang akan cicak lawan muncul buaya lagi kala dan anak itu ini karena ya berbicara tolong disuruh bebaskan yang karena namanya Peggy penjara. Setiawan kuli bangunan itu. Sebagai biasa. rakyat kecil tulang punggung Kita akan keluarga mengkajinya guys. ya harus Yang pertama, dibebaskan. Katanya Peggy Setiawan bahwanya Peggy Setiawan setelah saya dimintai lihat sidik jari oleh foto orang misterius. yang Ketika dikonfirmasi ke penyidik ternyata dan mereka Vina. tidak mengakuinya. Lantas siapa orang misterius ini dan untuk apa dia minta sidik jari? Saya Maka melihat diduga kuat ini ketidakmiripan untuk menghubungkan antara barang bukti fotonya dengan Eki Peggy Setiawan dengan yang sebenarnya fotonya tidak ada hubungannya. yang Guys, masih membahas kasus Vina Cirebon di mana ada seorang warganet yang menginformasikan bahwasanya ternyata Eki korban dari pembunuhan Vina Cirebon masih hidup. Bagaimana informasinya berikut cuplikannya. Beredar sebuah foto di caption bahwasanya Eki korban dari kasus Vina Cirebon masih hidup, guys. Nah, hal tersebut juga menjadi perhatian netizen ini, warganet ini, karena dia juga curiga nih, ada kecurigaan dari awal, kayak kalau memang si Eki itu meninggal, kenapa orang tuanya Ibtu Rudiana ya, ayahnya selaku oknum polisi, keberatan saat dia difilmkan. Bahkan nama Eki tidak ada di film tersebut dan tidak boleh menjadi judul, tidak disorot dalam film Vina yang tayang di bioskop. Terus juga ayahnya Eki ini seakan-akan tuh membungkam dan diam terhadap kasus ini, tidak muncul dan tidak bersuara seperti itu. Apakah benar Eki ini masih hidup atau bagaimana? Tanggapan dari warganet ini, dia melihat mungkin ada kejanggalan dari Eki dan ayahnya juga, dan dia curiga Eki masih hidup. Kalau menurut kalian gimana, guys? Apakah benar Eki masih hidup namun dia mengasingkan diri dan tidak mempublish keberadaannya karena mungkin sesuatu hal yang kita tidak tahu? Namun menurut warganet ini, dari kejanggalan dan keanehan yang dia alami, dirasa mungkin saja Eki masih hidup seperti itu. Mantan baris krim yang pernah dipenjara karena mengangkat kejujuran tentang hukum di Indonesia. Ada pepatah yang katanya cicak lawan buaya kala itu ya berbicara tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu. Sebagai rakyat kecil tulang punggung keluarganya ya harus dibebaskan. Kemudian banyak orang menurunkan pengacara-pengacara yang hebat yang nilainya kalau disewa itu nggak tanggung-tanggung sampai miliaran, ya kan? Nah, kenapa sampai saat ini pemerintah kita, Kapolri kita masih diam bungkam, tidak angkat bicara? Tolong, saya instruksikan kepada jajaran Polri, seluruh penegak hukum di Indonesia ini, tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Semua BAP itu adalah salah tangkap, pelaku yang aslinya tidak ditangkap. Dan kemudian untuk Bapak Kapolri juga, kenapa tidak ada instruksi untuk anak buahnya kepada yang terhormat bapak-bapak jajaran Polri, Polres dan sekitarnya, ya Polda dan lain-lain itu, tolong dipanggil semua orang yang banyak klarifikasi itu. Kenapa Bapak Kapolri kita masih bungkam? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Boleh saja kalian membohongi yang namanya publik ini, masyarakat, dengan perubahan BAP segera Jadi di sini Ibu Wida sangat kesal dan geram terhadap semua yang menyembunyikan, semua yang tidak terbuka dalam kasus Vina Cirebon ini, termasuk kepada salah satu oknum polisi yang juga merupakan ayah dari korban, itunya Ibtu Rudiana, ayah dari Eki. Digadang-gadang disembunyikan Jenderal Bintang 3, guys. Dia diamankan dan di backing oleh
orang-orang yang berpower. Nah, Ibu Ida ini menyuarakan bebaskan Peggy, dia bukan pelaku, dia hanya korban, dia hanya dikambing hitamkan gitu. Bukan dia yang pelaku sebenarnya. Malah pelaku yang sebenarnya itu tuh adalah orang yang sedang dilindungi dan sedang bisa menikmati udara segar di luar sana tanpa ada beban apapun. Untuk itu Ibu Ida menghimbau kepada Kapolri dan siapapun yang wewenang dalam hal tersebut untuk membebaskan Peggy Setiawan. Katanya Ibtu Rudiana dikurung, tapi kenapa tidak transparan? Dan sampai saat ini pun juga belum dipublish, belum diketahui bagaimana proses dan perkembangannya seperti itu. Polisi menyatakan punya barang bukti baru, yaitu alat yang digunakan untuk menghabisi Eki dan Pina. Nah, yang jadi permasalahan di netizen itu bukan di barang bukti, tetapi di keterkaitan antara Peggy Setiawan dengan barang bukti. Ada nggak keterkaitannya gitu loh. Itu yang didesak oleh netizen. Di tengah desakan netizen inilah muncul pernyataan dari pengacaranya Peggy Setiawan bahwanya Peggy Setiawan dimintai sidik jari oleh orang misterius. Ketika dikonfirmasi ke penyidik, ternyata mereka tidak mengakuinya. Lantas siapa orang misterius ini dan untuk apa dia minta sidik jari? Maka diduga kuat ini untuk menghubungkan antara barang bukti dengan Peggy Setiawan yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Ini loh, logika netizen Indonesia ini sedang diobok-obok oleh mereka. Kita semua itu dianggap bodoh dengan cara-cara konyol semacam itu. Ayo kawal Warganet ini, ayo kita kawal terus keadilan, bantu Peggy Setiawan yang bukan pelaku aslinya, bahkan dianggap bodoh oleh orang-orang yang di luar sana bermain, guys. Jadi baru ini Peggy Setiawan diminta cap sidik jari di kertas ada kata mayat. Pengacara sebut penyidik tapi tak mengaku. Nah, saat didesak oleh netizen, penyidik tidak mengaku dia meminta sidik jari. Namun siapa orang misterius ini? Apakah ada main di belakang nih untuk agar ada bukti nanti jebakan Batman supaya nanti bisa membuktikan Peggy Setiawan ini pelaku asli pembunuhan Vina, padahal dia hanya dijebak seperti itu. Bagaimana menurut kalian, guys? Silahkan komentar di bawah ini. Polisi menyatakan punya barang bukti baru, yaitu alat yang digunakan. Assalamualaikum. Nah, ini sudah mandi guys, tapi malah sisiran. Malah sisiran, ya kan? Habis keramas. Iya. Buat Kepolisian Republik Indonesia Cirebon, ya. Surat terbuka kepada Kepolisian Cirebon. Anda jangan lagi melakukan hal-hal kotor untuk orang miskin. Sepak terjang kalian tuh sudah tahu. Dari awal aja Ibtu Rudiana membuat laporan bahwa si Peggy and Pina itu ditusuk. Nah, dari awal laporan aja udah kalian ketahuan kalian bohong, oke? Apalagi kalian menyembunyikan 3 DPO itu. Udah jelas-jelas pelakunya anak wakil bupati Cirebon, kalian sembunyiin. Ya, Ali Batiar kalian sembunyiin. Orang udah tahu semua. Anak-anak ITE itu semuanya jago-jago. Anak-anak IT, salah IT. Itu jago-jago semua. CCTV itu banyak yang dibuka mereka, ya kan? Sudah itu ketahuan banget. Kenapa kalian mencuri apa namanya itu password, meminta password siapa si Peggy Setiawan? Anda kepolisian tidak ada hak loh mengambil barang bukti tanpa seizin pengacaranya. Kalaupun Anda pengen ngambil password itu, izin dulu ke pengacara Peggy. Jadi jangan dikira netizen Indonesia tuh pada cerdas. Tidak ada hak polisi mengambil barang bukti kepada tersangka, ya dia masih belum pra peradilan loh. Tanpa seizin, kalau sebagai alat bukti itu harus izin dulu mengambilnya dengan didampingi pengacaranya, Bang Tony atau apa namanya itu, siapapun yang membantu Peggy, ya, yang ada pendamping gitu. Jangan diambil-ambil, apalagi FB itu kalian hapus. Itu bukan, kalau barang bukti kan sekedar melihat, tidak dihapus gitu. Tolong ya, pengacara Peggy, Bang Tony, Anda bisa berkontribusi loh, menghubungi pakar IT ya, untuk langsung minta ini. Iya guys, jadi warga ini menilai bahwasanya ada kecurangan dalam oknum polisi untuk menangkap Peggy Setiawan, guys. Seperti dia meminta password dari akun Facebooknya Peggy Setiawan, bahkan akun tersebut dilenyapkan, bahkan dihapus. Bukan sekedar untuk mencari barang bukti, namun dihapus. Itu sudah
aneh. Dari awal saja itu sudah aneh, ada seperti hal-hal yang ingin dilakukan kecurangan terhadap Peggy Setiawan. Dan menurut kakak ini bisa saja pengacara dari Peggy Setiawan itu Bang Tony untuk melaporkan dan mengkonfirmasikan hal tersebut. Bahkan juga bisa minta bantuan kepada ahli atau pakar IT untuk menginformasikan apa yang sudah dihapus dan tujuannya apa, sehingga bisa nanti menjadi bukti bahwasanya Peggy Setiawan itu hanya dijebak dan bukan pelaku aslinya pembunuhan Vina Cirebon. Guys, itu beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.